warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Let me introduce myself. Nama aku Sherly Haryani dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan aku dari kelompok Bakti 29. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Yang dimana 3 pertanyaan yang akan aku analisis. Yang pertama, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Yang kedua, apa saja dampak negatif bagi seseorang yang sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal dan bagaimana solusi bagi kita yang sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut? Baiklah, untuk pertanyaan pertama, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan pinjaman online ilegal? Nah, pasti semua orang itu banyak alasan untuk menggunakan pinjaman online. Yang salah satu alasannya adalah menggunakan pinjaman online ini untuk menggali lubang, tutup lubang. Maksudnya apa sih gali lubang, tutup lubang? Jadi yang dimaksud ini adalah yang awalnya mereka menggunakan pinjaman online tersebut untuk kebutuhan mendesak, tetapi malah digunakan untuk hal-hal lainnya yang bersifat konsumtif, yang lebih cenderung konsumtif. Nah, jadi ketika jatuh tempo datang bersamaan, mereka baru kelabakan untuk cari uang untuk membayar cicilan mereka. Seperti halnya kata Raja Dangdut Rhoma Irama, gali lubang, tutup lubang. Nah, begitu seterusnya sampai mereka menggunakan banyak aplikasi pinjaman online. Seperti contohnya, mereka menggunakan pinjaman online yang satu ini untuk membayar cicilan pinjaman online yang lainnya. Ternyata yang awalnya coba-coba menjadi ketagihan. Ternyata nggak narkoba aja yang bikin ketagihan pinjaman online ilegal juga. Alasan yang kedua, kenapa seseorang menggunakan pinjaman online ilegal? Karena dananya lebih cepat cair. Kenapa begitu? Karena pada saat proses pengajuan, mereka melakukan pengajuan kan, nanti pada saat 1 jam setelahnya, pengajuan mereka sudah disetujui oleh pihak pinjaman online tersebut. Dan dananya tersebut akan terkirim secara instan pada saat itu juga. Makanya nggak heran kenapa orang mencari solusi ketika uang mendesak menggunakan pinjaman online. Karena dananya itu lebih cepat cair dan prosesnya itu tidak ribet. Alasan lainnya kenapa seseorang menggunakan pinjaman online tersebut karena literasi tentang pinjaman online ilegal tersebut rendah. Mereka hanya melihat kelebihan pinjaman online tersebut, tidak melihat kekurangannya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja dampak negatif bagi seseorang yang telah terlibat dalam penggunaan pinjaman online ilegal? Yang pertama, karena pengajuannya atau proses pengajuannya cepat, praktis, dan tidak ribet, atau dananya itu lebih instan, lebih cepat cair. Yang kedua, bunganya terlalu tinggi, karena tidak seperti pinjaman online lainnya yang sudah terdaftar pada OJK atau yang lainnya, pasti yang ilegal ini bunganya lebih tinggi. Yang ketiga, diteror oleh debt collector. Kenapa kita diteror? Misalnya, kita bulan ini belum atau terlambat bayar cicilan. Nah, pasti kita sudah ditelepon atau diteror oleh debt collector pihak pinjaman online ilegalnya. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi kita. Di mana pada saat kita menggunakan atau melakukan proses pengajuan pada pinjaman online ini, kita memasukkan data seperti KTP dan lain-lain, itu bisa saja akan ilegal, tidak terdaftar dimanapun. Nah, bisa saja data kita digunakan untuk hal-hal yang salah atau hal-hal yang negatif. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara kita menghindari agar kita tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal dan bagaimana solusinya apabila kita sudah terlibat pada pinjaman online ilegal tersebut. Nah, cara menghindarinya pertama itu kita harus melihat dulu website resmi OJK yang dimana aplikasi-aplikasi yang sudah resmi sudah terdaftar di OJK seperti yang berikut ini. Itulah aplikasi-aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Yang kedua, kita harus melihat transparansi bunganya, apakah bunganya terlalu tinggi atau yang ada yang aneh pada bunganya itu. Yang ketiga, kita jangan tergiur dengan ajakan-ajakan yang memaksa seperti ini bunganya rendah loh, ini bayarnya nggak harus gini-gini loh. Nah, jangan mudah tergiur karena dan solusi bagi kita yang sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal ini adalah yang pertama, kita harus segera melunasi cicilan kita yang di pinjaman online ilegal tersebut. Yang kedua, kita harus segera memblokir kontak debt collector atau pihak-pihak pinjaman online ilegal tersebut. Yang ketiga, segera hapus aplikasinya dan jangan pernah lanjutkan pinjaman pada pinjaman online ilegal tersebut karena sangat berbahaya. Seperti yang sudah saya bilang pada soal yang kedua tadi, itu adalah data kita bisa tersebar karena pinjaman online ilegal yang tidak resmi tersebut. Intinya, kita jangan pernah mencoba untuk menggunakan pinjaman online ilegal ini karena itu sangat berbahaya dan sangat berisiko. Yang seperti saya jelaskan di nomor 2 tadi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai maraknya pinjaman online ilegal pada masa saat sekarang ini. Saya Sherly Haryani dari jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.